Halo Sobat Momentum, kembali lagi dengan kita LP Momentum, dengan saya Cika. Dan saya Desti. Selamat datang di Moist, setiap suara punya cerita, Setiap momentum punya makna. di mana di sini merupakan tempat cerita-cerita inspiratif di balik kehidupan kampus yang akan dikupas secara santai, namun penuh dengan makna. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrol seru bareng dua UKM seni kampus kita, yaitu UKM Arta Buana dan Paduan Suara Mahasiswa. Langsung saja kita sambut perwakilan dari UKM Arta Buana dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Talang Buana. Halo Akang, selamat datang di Moist. Sebelumnya boleh perkenalkan? Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fadi Nugraha Askan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, angkatan 2022, dari UKM PSN Muhammadiyah Buana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibtida Mubarak dari Prodi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, nah keren banget ya ternyata. Kita mau tahu nih, apa sih yang bikin UKM kalian tuh unik dibanding UKM lain? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya ya keunikan dari UKM kita sendiri, Ya. dari Arta Buana, itu kita tuh satu UKM yang menghimpun tiga rukun atau tiga rumpun begitu. Jadi ada tari tradisionalnya, kemudian ada tari modern, dan juga ada teater. Jadi mungkin itu yang membuat UKM Arta Buana itu unik, terlihat unik dibanding dengan UKM yang lain. Kalau dari PSN sih sebetulnya kenapa bisa dibilang unik? Mungkin karena kita sebelumnya adalah UKM seni pertama mungkin ya di PSN gitu. UKM seni yang fokusnya ke suara gitu, kalau di Unla gitu. Makanya mungkin bisa dibilang unik ya. Itu sih mungkin salah satu hal unik. Ya itu. Kalau boleh tahu nih, visi misi dari kepengurusan dan UKM Akang-Akang di sini tuh apa? Kalau dari PSN mungkin pas aku menjabat mungkin ya pas awal, sebenarnya visi aku lebih pengen mengembangkan lagi minat bakat dari teman-teman di PSN gitu ya. Mungkin banyak aspek yang sebenarnya bisa dikembangin lagi di visi, di tujuan aku di kepengurusan sekarang. Mungkin misi-misinya sebenarnya pas awal itu misi aku nggak terlalu yang tinggi banget. Jadi aku gimana caranya aku mencapai tujuan aku tuh dari misi-misi yang sebenarnya yang dasar-dasar dulu aja, kayak misalnya latihan rutin yang terstruktur gitu, latihan rutin yang memang latihan rutin itu bukan latihan-latihan yang bukan yang jarang gitu, jadi latihan yang memang terstruktur, rutin juga. Kemudian mungkin dari ikut acara-acara kayak kompetisi segala macam, mungkin ya hal-hal dasar yang perlu diperbaiki, yang mungkin perlu dicapai sih di misi aku. Itu sih kalau gitu. Kalau dari Arta sendiri, visinya pastinya mengembangkan ya minat dan bakat mahasiswa yang ada di Talang Buana ini. Dengan visinya yang pertama, kita itu merekrut dulu atau mencari mahasiswa yang punya minat di bidang kesenian, mau itu tari tradisional, modern, ataupun di minatnya di teater begitu. Nah kemudian kita itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan bakat itu sendiri dengan cara ya kita eksis di kampus maupun di luar kampus seperti itu. Wah, bagus banget ya ternyata visi misi dari kedua UKM ini. Sekarang cerita dong pengalaman paling seru atau paling menantang selama di UKM. Mulai dari... Kalau dari saya sih pengalaman paling menantang, karena sebelumnya saya nggak pernah ikutan lomba ya. Sebelumnya saya nggak pernah ikutan lomba nasional buat diri saya sendiri. Saya nggak pernah ikutan lomba nasional. Jadi pengalaman paling menantang dan seru menurut saya adalah perjalanan buat dari mengikuti lomba ini sih. Entah misalnya dari awal latihannya, kemudian dari pas nanti prak-prakan si lombanya gitu, itu yang menantang sih. Yang seru sih di bagian itu sih. Kalau dari saya. Kalau dari UKM Arta Buana sendiri gimana? Kalau dari Arta sendiri sebenarnya yang paling menantang itu lebih ke menyatukan tiga rumpun itu ya. Betul. Karena biasanya kita tuh punya habit yang beda-beda. Jadi kayak tradisional itu habitnya beda, modern beda, dan teater juga beda gitu. Jadi memang kalau ketika kita ada pelatihan atau misalnya kita ada perkumpulan, itu lebih buat saya sendiri gitu ya, buat saya pribadi itu lebih sulit atau misalkan lebih ya ada tantangannya gitu untuk menyatukan ketiga rumpun itu gitu.
Kalau dari tantangan ya, kemudian apa lagi tadi? Cerita-cerita pengalaman menarik. Kalau yang menarik sih pastinya saat-saat latihan sebelum lomba biasanya. Karena kalau misalkan latihan itu kan kalau lomba tuh lebih ke kita ada tegangnya gitu ya, ada sedihnya biasanya. Cuma kalau misalnya ketika proses latihannya itu yang seru sama teman-teman gitu. Kita yang apa sih namanya, banyak drama lah di dalamnya gitu, atau kayak kita banyak hal-hal serunya lah, tiba-tiba yang makan bareng lah gitu, atau kayak tiba-tiba main bareng gitu dengan anak-anak yang memang sama-sama. Jadi ketika apa di UKM ini yang menariknya itu sih pada saat latihannya, prosesnya. Berarti kalau dari masing-masing ini, baik itu PSM maupun Arta, udah pernah ikut lomba nih. Boleh nggak sih ceritain ada lomba yang paling berkesan dan susah buat dilupain, kira-kira pas lomba gimana itu? Kalau dari Arta sendiri yang paling susah dilupain tuh pada saat lomba di Jawa Tengah waktu itu. Di Salatiga, Win Salatiga. Itu lomba mungkin bisa dibilang perdana juga sih, karena perdana yang kita langsung ke kampusnya, kampus yang mengadakan lomba gitu. Karena pada saat itu kita tidak berekspektasi banyak, kita bahkan kayak ya udah yang penting ikut dulu gitu. Dan alhamdulillahnya dapat juara juga gitu, maksudnya dapat bonus dari proses kita latihan kayak gitu. Jadi itu yang sangat-sangat berkesan sih. Berarti itu tuh lomba perdana ya, dan langsung dapat juara kan? Hebat banget, tepuk tangan dulu buat UKM Arta. Kalau dari PSM sendiri gimana Kak? Kalau dari PSM sih yang lumayan berkesan, sangat amat berkesan yang kemarin sih, lomba yang baru kemarin kita ikutin, yang lomba NFF Folklore Festival ya di kemarin. Kenapa berkesan? Karena memang persiapan kita juga nggak terlalu banyak ya. Kita juga persiapan cuma 2 bulan. Karena memang seharusnya lomba ini kan persiapannya jauh-jauh banget sebelumnya, kayak 5 bulan, 4 bulan. Nah, kita persiapan cuma 2 bulan dengan segala keterbatasan yang ada. Alhamdulillah kita bisa maksimal lah, kita bisa maksimal di lomba ini, kita bisa dapat hasil yang ya memuaskan gitu buat kita dengan segala keterbatasan yang ada. Itu yang paling berkesan yang lomba yang terakhir kemarin. Keren banget ceritanya, tepuk tangan buat PSM teman-teman. Kalau aku mau nanya lagi nih Kang, sekarang itu kan kita teh hidup di zaman yang digital nih ya, yang apa-apa teh semua bisa instan gitu. Gimana sih cara UKM dari baik itu PSM ataupun Arta agar bisa menarik minat mahasiswa, yang kan katanya itu sekarang mahasiswa itu lebih cenderung individualis gitu. Kalau dari PSM sendiri sebenarnya kita kan sebenarnya harus analisis dulu ya si mahasiswa ini sekarang kayak gimana modelnya gitu, mereka tuh senengnya UKM yang kayak gimana. Nah, kalau dari PSM sendiri, kita waktu awal nge-guide si maba-maba ini, kita pakai beberapa cara sih, misalnya kayak kita dengan pendekatan yang lebih lebih kreatif mungkin di digitalnya, di IG PSM segala macam. Jadi kita bikin kayak pamflet-pamflet yang menarik, yang bisa menarik si mahasiswa tuh, biar karena kan sekarang Gen Z ini kan mereka mungkin lebih minat masuk UKM yang dari visualnya mungkin menarik, mungkin dari Instagram dulu mungkin segala macam. Nah, awalnya gimana cara kita bisa narik mereka tuh ya mungkin dari situ, dari pengenalan kita di medianya dulu, digitalnya dulu. Kalau misalnya udah menarik di situnya, mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang menggayat teman-teman untuk masuk ke PSM. Terus kalau misalnya dari praktek langsung di kampusnya ya itu gimana cara kita pendekatan ke mahasiswanya sih. Maksudnya kalau mereka memang minatnya di nyanyi, kita lebih pendekatan lagi ke bahwa PSM ini bukan cuma sekedar nyanyi doang, kita juga ada belajar organisasi dan segala macamnya gitu. Jadi ya pendekatan-pendekatan yang memang ini bisa bisa inginin mereka lah buat minat masuk PSM gitu. Jadi itu lebih ke main visual gitu ya, baik itu di sosial medianya dan juga pendekatan secara langsung gitu ya. Kalau dari UKM Arta sendiri bagaimana Kak? Kalau Arta sendiri sih ya mungkin gak bakal jauh beda ya kalau ngomongin tentang digital gitu, karena ya sekarang udah ada Instagram, ada TikTok dan lain-lain gitu ya. Cuma mungkin kalau misalkan di Arta juga pastinya untuk sosialisasi ke anak kampus itu dengan Instagram dulu pastinya gitu, dan memperkenalkan bahwa kita ada itu lewat sosial media gitu. Jadi dengan anak-anak itu diperlihatkan gitu ya secara pasti dari visual dulu gitu ya,
pasti dilihat dari secara visual menarik atau tidaknya gitu. Itu yang membuat anak-anak atau misalkan mahasiswa itu lebih tertarik masuk ke UKM. Kemudian untuk sekarang kalau misalkan ditanya memang mahasiswa individualis, memang iya. Cuma balik lagi ketika kita secara emosionalnya udah dekat nih sama mahasiswa dan udah sama teman-teman begitu ya, udah dekat secara emosionalnya, itu akan lebih mempermudah kita buat merangkul lagi untuk mahasiswa itu lebih banyak ikut ke UKM gitu. Dengan emosional misalnya dengan cara kita ngobrol dulu deh, kita ngobrol-ngobrol basa-basi dulu gitu ya terkait UKM itu seperti apa sih gitu. Jadi lebih ke emosionalnya secara pendekatannya Secara emosional gitu. Kalau soal komitmen anggota itu kan pasti suka labil kan tiap orangnya. Nah, Betul. gimana sih akang-akang ini menghadapi tantangan itu? Kalau dari Komitmen anggota. komitmen anggota. Mungkin kalau misalkan mau dijabarkan memang sekarang anggota ARTA tuh agak berkurang gitu. Berkurang dari- turun gitu karena kan ARTA sendiri tuh pasti anak-anak ketika mau masuk ARTA itu inginnya tampil, pasti tujuannya pengen tampil gitu ya. Tapi kan di ARTA sendiri nggak mungkin dong satu UKM semuanya tampil gitu, kecuali memang kita mengadakan event besar gitu ya. Cuma kalau pada saat sekarang itu kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa di beberapa event, jadi nggak satu event itu orangnya yang sama kayak gitu. Jadi melibatkan mereka, ya tujuan mereka masuk UKM kan pengen tampil ya, makanya kita libatkan di tampil-tampil itu memang tidak dalam satu event yang sama. Jadi kayak di rolling gitu nggak sih Kang? Jadi setiap lomba orangnya beda-beda Ya. gitu ya. Jadi semua pun bisa ngerasain setiap anggotanya karena lumayan banyak kan ya anggota. Ya, Betul. ya, cuma ya sekarang karena eventnya kan belum sebanyak itu ya yang melibatkan ARTA gitu, jadi ya masih ada keterbatasan. Kalau dari PSM sendiri Kalau dari gimana? PSM sih kita kan yang pasti kalau nanya komitmen dari awal mereka pasti ngomongnya siap untuk berkomitmen di PSM gitu, siap untuk berkontribusi penuh di PSM. Cuman kan kadang memang kenyataannya si mahasiswa ini setelah misalnya dapat sertifikat atau sebagainya, mereka jadi kurang aktif di UKM. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mensiasatinya caranya adalah kalau buat maba dulu ya. Kalau buat maba dulu aku sama kepengurusannya sekarang bikin si maba ini minat betah di PSM bukan cuman buat nyanyinya aja gitu. Kita bikin beberapa aspek kayak misalnya kita sekarang bukan cuman ada di paduan suaranya aja, cuman kita ada event organizer. Kita juga bisa nyalurin mereka bukan cuman buat nyanyi doang, mereka juga bisa bikin event dan sebagainya gitu. Terus dari hal tersebut kan mereka juga tersalurkan gitu ya minat bakat mereka bukan cuman nyanyi doang. Nah, terus akhirnya terbentuklah teman-teman di PSM itu pada betah, pada berkomitmen mungkin ke depannya karena ya mereka bukan cuman buat nyanyi doang gitu. Mereka ada hal-hal lain yang bisa mereka kembangin gitu di PSM. Entah misalnya alat musiknya, kan kita juga punya keyboard ya dan sebagainya. Itu juga sering ngadain latihan keyboard. Nah, mungkin di situ jadi salah satu aspek ya biar anak-anak juga pada jadi betah dan bikin mereka ya komitmennya jadi sesuai lah sama apa yang mereka bilang di awal gitu kayak gitu. Jadi bukan hanya soal paduan suara aja, Iya. tapi kita juga bisa belajar hal lain di PSM, Iya. contohnya bermain alat musik gitu. Terus sorry menambahin karena kalau menurut aku bukan cuman kita yang nanyain komitmen mereka, jadi kita juga harus punya hal yang bisa bikin mereka betah sih di kita. Jadi bukan cuman kita yang mastiin mereka berkomitmen sama kita, tapi kita juga harus punya ruang-ruang yang bikin mereka jadi betah juga gitu di kita. Nyaman. Jadi nyaman gitu sih kalau kata aku. Terakhir nih Akang semua, boleh nggak harapan dari Akang untuk UKM dan mungkin pesan buat teman-teman UKM dari ARTA dan PSM? Boleh dari PSM dulu? Dari PSM, kalau dari aku sih harapan buat semua UKM di Unla, karena ini minat dan bakat, semoga teman-teman UKM semua bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan minat bakat teman-teman gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang masuk UKM tuh jangan sampai mereka nggak bisa mengembangkan minat bakat mereka gitu. Jadi memang sesuai dengan tujuan mereka masuk UKM untuk apa gitu. Jadi harapan aku ke depannya semoga semua UKM di Unla ini bisa jadi ya bersinergi semua lah. Mereka
bisa sesuai dengan tujuan awal UKM tersebut kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari Arta Buana sendiri gimana Kang? Harapan untuk semua UKM ini ya, yang pertama pastinya semoga kita selalu didukung terus dari pihak kampus, karena memang UKM itu tidak akan bisa lepas dari dukungan kampus ya, baik itu secara properti dan lain-lain begitu ya, sarana prasarana begitu. Kemudian untuk mahasiswa juga untuk yang tadi yang mungkin balik lagi ke individualis ya, memang sekarang banyak sekali mahasiswa yang individualis, mudah-mudahan gitu ya mereka juga bisa bisa ikut UKM-UKM yang ada di Unilai ini, karena memang UKM ini misalkan sekarang Arta itu tidak hanya menari aja loh, KSM itu tidak hanya menyanyi aja loh gitu. Jadi dan mungkin kayak momentum nggak cuma moto-moto doang kan, banyak ininya gitu. Jadi pastinya UKM di Unilai itu seru-seru gitu. Jadi harapan saya dengan untuk mahasiswa Unilai sendiri, semoga mereka benar-benar bisa mengembangkan minat dan bakatnya yang sudah difasilitasi oleh UKM ini. Wah, keren banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari dua UKM ini, yaitu Arta Buana dan PSM. Betul banget, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Akang dari Arta dan juga dari PSM yang sudah hadir menemani kita untuk ngobrol di Mois dari Momentum. Semoga obrolan kita ini dapat menjadi semangat untuk teman-teman semua ikut UKM untuk berkarya dan berkolaborasi untuk kampus tercinta kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Mois. Terus semangat dan jangan takut berkarya. Bye-bye!